Metode hukuman paling kejam sepanjang sejarah. Metode hukuman pada zaman kuno seringkali sangat brutal dan kejam, digunakan untuk menimbulkan ketakutan atau sebagai hukuman bagi yang melakukan kejahatan serius. Berikut beberapa metode hukuman paling kejam yang pernah digunakan dalam sejarah. Hukum salib. Hukum salib merupakan salah satu bentuk eksekusi yang terkejam yang pernah ada di dunia. Esensi dari penyaliban bukanlah kematian itu sendiri, melainkan penderitaan saat menjelang kematian. Dengan demikian, kematian merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh orang yang disalib. Berbeda dengan cara eksekusi terpidana mati pada masa sekarang. Proses penyaliban memerlukan waktu yang relatif lama, sehingga saat-saat penderitaan pun menjadi panjang. Dibandingkan hukuman gantung, kursi listrik, suntikan mati, kamar gas, tembak mati, pancung, dan sebagainya, yang hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja menjelang kematian. Sedangkan penyaliban membutuhkan waktu berjam-jam. Penyaliban adalah salah satu bentuk hukuman yang diterapkan dalam Kekaisaran Romawi. Dan orang yang paling terkenal karena hukuman salib oleh pemerintah Romawi adalah Yesus Kristus. Pada zaman Yesus, para pemberontak dan pelaku kriminal dihukum dengan cara disalib. Dalam agama Kristen, diyakini bahwa Yesus disalib untuk menebus manusia, dan melalui Dia yang disalib, manusia yang berdosa digantikan atau ditebus dari penghukuman, sehingga semua dosa yang telah dilakukan digantikan melalui pengorbanannya. Catherine wheel atau breaking wheel. Roda Catherine atau breaking wheel adalah salah satu metode hukuman yang sangat kejam di Eropa pada abad pertengahan hingga abad ke-18. Metode ini dinamai dari Saint Catherine dari Alexandria, yang menurut legenda dihukum menggunakan roda ini meskipun ada versi yang mengatakan roda itu hancur saat digunakan padanya. Hukuman dengan roda Catherine biasanya digunakan untuk pelanggaran berat, seperti pembunuhan, pemberontakan, atau perampokan bersenjata. Terpidana diikat dengan kuat pada roda besar, biasanya dalam posisi yang memperlihatkan kaki dan tangan mereka, membuat bagian-bagian tubuh rentan terhadap serangan. Eksekutor atau algojo kemudian menggunakan palu besar atau benda tumpul lainnya untuk menghancurkan anggota tubuh terpidana, terutama tulang kaki, lengan, dan tulang belakang. Bagian tubuh dihantam secara bergantian dengan tujuan menghancurkan tulang-tulangnya. Proses ini dilakukan perlahan untuk memaksimalkan penderitaan. Setelah tulang-tulang korban remuk, roda tersebut diangkat dan diletakkan di atas tiang. Tubuh yang sudah remuk akan dibiarkan menggantung, dan terpidana bisa tetap hidup selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari dalam kesakitan yang luar biasa. Terpidana biasanya meninggal akibat shock, kehilangan darah, atau gagal organ setelah proses pemukulan yang sangat menyakitkan. Dalam beberapa kasus, eksekutor akan memberikan pukulan fatal di kepala atau dada untuk mempercepat kematian. Tetapi ini tergantung pada tingkat belas kasihan yang dimiliki oleh eksekutor atau otoritas setempat. Setelah terpidana mati, roda dengan tubuhnya seringkali dibiarkan tergantung di tempat umum untuk menimbulkan efek jerah pada orang lain. Roda tersebut akan tetap berdiri selama beberapa waktu, dengan tubuh korban sebagai peringatan bagi siapapun yang mungkin mempertimbangkan melakukan kejahatan serupa. Hukuman dengan roda Catherine perlahan-lahan dihapus di Eropa, seiring berkembangnya pemikiran tentang hak asasi manusia dan perubahan dalam sistem peradilan pidana. Namun beberapa eksekusi dengan roda masih dilakukan hingga akhir abad ke-18 di beberapa negara Eropa. Metode ini menjadi simbol kekejaman sistem hukuman kuno yang kemudian dilarang sebagai bagian dari reformasi sistem hukum di banyak negara Eropa. Skepis. Skepis adalah salah satu metode hukuman mati yang paling kejam dan mengerikan dalam sejarah kuno. Hukuman ini berasal dari Persia kuno dan sering disebut juga sebagai penyiksaan perahu. Metode ini dirancang untuk membuat korban menderita secara perlahan, dengan rasa sakit fisik yang luar biasa dan kehancuran mental karena kematian yang dialami sangat lambat dan penuh penderitaan.
Terpidana ditempatkan di antara dua perahu atau batang kayu berlubang yang dihubungkan sehingga tubuh korban tertutup rapat di dalam. Dengan hanya kepala, tangan, dan kaki yang terlihat dari luar. Versi lain menyebutkan korban dimasukkan dalam satu perahu yang terbuka, dengan tubuh terpapar dari pinggang ke bagian atas. Korban kemudian dipaksa untuk meminum susu dan madu dalam jumlah besar sampai mereka muntah dan mengalami diare. Minuman ini membuat korban menjadi dehidrasi, tetapi juga menarik serangga dan mempercepat pembusukan tubuh mereka. Bagian tubuh yang terekspos, terutama wajah, tangan, dan kaki, dioles dengan susu dan madu. Ini dilakukan untuk menarik serangga seperti lalat dan kumbang, yang kemudian mulai memakan kulit korban. Korban akan ditinggalkan terpapar terik matahari, hujan, dan cuaca dingin. Ini menyebabkan dehidrasi, luka bakar akibat sinar matahari, dan berbagai efek cuaca yang memperparah kondisi korban. Serangga akan tertarik oleh madu dan kotoran yang dikeluarkan oleh korban, masuk ke dalam tubuh korban melalui luka, mata, mulut, dan lubang tubuh lainnya. Serangga-serangga ini mulai menggerogoti kulit korban, sementara luka-luka yang terbentuk mulai membusuk dan menjadi infeksi. Karena korban diberi makan secara berkala, mereka tetap hidup dalam keadaan yang sangat menyakitkan selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Tubuh korban secara perlahan akan hancur akibat infeksi, dehidrasi, dan kelaparan, sementara serangga dan kuman terus memakan tubuh mereka dari luar dan dalam. Skepis terkenal dalam sejarah karena dicatat oleh sejarawan Yunani seperti Plutarch. Salah satu cerita akan metode skepis yaitu Mithridates, seorang prajurit Persia yang dihukum dengan skepis karena membunuh saudara raja Artaxerxes II. Mithridates dikatakan menderita selama 17 hari sebelum akhirnya meninggal. Skepis adalah salah satu bentuk eksekusi yang paling sadis dan kejam dalam sejarah manusia. Dirancang untuk menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang luar biasa. Metode ini memanfaatkan kotoran manusia, serangga, dan alam untuk secara perlahan-lahan menghancurkan tubuh korban, menjadikan kematian sebagai proses panjang yang sangat menyiksa. Lynching. Lynching, yang juga dikenal sebagai kematian dengan 1000 sayatan atau kematian perlahan-lahan, adalah salah satu bentuk hukuman mati paling brutal dan mengerikan yang pernah ada dalam sejarah Tiongkok. Hukuman ini digunakan selama berabad-abad di Tiongkok, terutama untuk pelanggaran berat seperti pengkhianatan, pembunuhan orang tua, atau kejahatan terhadap kaisar. Lynching mulai dikenal pada zaman dinasti Tang di tahun 618 hingga 907 Masehi dan tetap digunakan hingga awal abad ke-20 sebelum akhirnya dihapus pada tahun 1905 oleh pemerintah dinasti Qing sebagai bagian dari modernisasi hukum pidana. Hukuman ini secara simbolis dianggap sebagai cara menghukum seseorang tidak hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual, karena tubuh yang dihancurkan tidak dapat bereinkarnasi secara utuh menurut beberapa kepercayaan Tionghoa. Korban diikat pada tiang kayu di depan umum. Posisi ini memungkinkan penonton menyaksikan eksekusi dengan jelas, yang juga dirancang sebagai peringatan keras kepada masyarakat. Eksekutor mulai menyayat tubuh korban dengan pisau yang sangat tajam, memotong bagian-bagian tubuh secara perlahan. Penyayatan dimulai dari lengan, kaki, dan dada, kemudian dilanjutkan ke bagian lainnya. Tujuannya adalah untuk memperpanjang penderitaan korban dengan menyebabkan luka-luka yang sangat menyakitkan, namun tidak langsung fatal. Nama kematian 1000 sayatan berasal dari konsep bahwa banyak potongan sayatan dilakukan di tubuh korban. Namun dalam praktiknya, jumlah potongan sangat bervariasi, tergantung pada keterampilan eksekutor dan ketahanan tubuh korban. Ada kasus di mana eksekutor melakukan sayatan dengan presisi untuk memastikan korban tetap hidup selama mungkin. Korban seringkali tetap hidup selama proses penyayatan, meskipun tergantung pada metode yang digunakan. Dalam beberapa kasus,
bagian tubuh seperti hidung, telinga atau anggota tubuh lainnya dipotong lebih awal untuk meningkatkan rasa sakit dan penderitaan psikologis. Proses ini berakhir ketika korban tidak lagi mampu bertahan akibat kehilangan darah, syok, atau karena bagian organ vital yang terpotong. Kadang para eksekutor langsung menyayat bagian jantung untuk mempercepat kematian korban di akhir proses sebagai bentuk belas kasihan. Tetapi hal ini jarang terjadi karena tujuan utama hukuman adalah memperpanjang penderitaan. Setelah kematian korban, potongan-potongan tubuh dipajang atau disebarkan, tergantung pada hukum lokal di daerah tersebut. Tubuh yang terpotong-potong menandakan hukuman yang kejam dan menambah rasa malu bagi keluarga korban, bahkan setelah kematian korban. Lynchi dirancang untuk menjadi hukuman yang sangat menyiksa, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga psikologis. Korban dipaksa untuk menderita di depan umum dalam keadaan sadar, sementara setiap sayatan secara bertahap mendekatkan mereka ke kematian. Menurut kepercayaan tradisional Tionghoa, tubuh seseorang harus tetap utuh agar jiwa dapat memasuki kehidupan setelah kematian dengan damai. Dengan menghancurkan tubuh korban secara perlahan-lahan, Lynchi tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga dianggap sebagai penghinaan terhadap jiwa korban, mencegah mereka mengalami reinkarnasi yang utuh. Lynchi digunakan oleh kaisar dan pejabat tinggi untuk menunjukkan kekuasaan mereka dan menakut-nakuti rakyat agar patuh pada hukum. Dengan menampilkan eksekusi di depan umum, penguasa ingin menanamkan rasa takut dan memperkuat kendali mereka. Metode Lynchi dihapuskan pada tahun 1905 di bawah tekanan reformasi modern di Tiongkok, terutama sebagai bagian dari upaya untuk memodernisasi sistem hukum setelah runtuhnya dinasti Qing. Hukuman ini dianggap terlalu brutal dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum pidana internasional. Namun, meskipun dihapuskan, ingatan akan Lynchi tetap menjadi simbol kekejaman dan penyiksaan ekstrim dalam sejarah Tiongkok. Lynchi adalah salah satu bentuk hukuman mati yang paling kejam dalam sejarah, dirancang untuk memperpanjang penderitaan korban secara maksimal baik dari segi fisik maupun spiritual. Dengan tujuan untuk menghukum, mempermalukan, dan menakut-nakuti, Lynchi mencerminkan bentuk kekuasaan yang brutal yang berakar pada tradisi dan keyakinan spiritual Tiongkok kuno. Impalasi. Impalasi adalah salah satu metode hukuman mati paling mengerikan dalam sejarah. Dengan metode penusukan tubuh korban oleh batang kayu, tiang atau benda tajam lainnya, yang kemudian dibiarkan berdiri tegak hingga korban mati secara perlahan. Metode ini terkenal karena kebrutalannya dan digunakan di berbagai wilayah dunia pada zaman kuno dan abad pertengahan. Dalam proses impalasi, korban diikat dan dipaksa untuk duduk atau berbaring. Sebuah tiang atau batang kayu yang tajam, biasanya terbuat dari kayu atau logam, disiapkan untuk menembus tubuh korban. Ada dua cara umum melakukan impalasi, vertikal dan horizontal. Dalam metode vertikal, tiang biasanya dimasukkan melalui anus atau kelamin dan didorong secara perlahan ke atas hingga keluar di bagian tubuh lainnya, seperti punggung, dada, atau mulut. Dalam metode horizontal, tiang ditusukkan melalui sisi tubuh atau perut, menyebabkan korban tergantung di udara pada tiang tersebut. Dalam beberapa kasus, tiang tumpul digunakan agar tidak langsung membunuh korban. Proses ini dapat menyebabkan korban tetap hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari, tergantung pada ketahanan fisik mereka. Eksekutor yang ahli akan memastikan bahwa tiang tidak langsung mengenai organ vital, memungkinkan korban bertahan hidup lebih lama dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Setelah penusukan, tiang kemudian ditegakkan dan dibiarkan berdiri dengan tubuh korban tergantung di atasnya. Korban akan mati secara perlahan akibat luka dalam, kehilangan darah, syok, atau kegagalan organ. Kematian seringkali terjadi secara lambat karena infeksi, dehidrasi, atau kelelahan. Impalasi seringkali dilakukan di tempat umum, di mana tubuh korban yang tergantung di atas tiang dipajang sebagai peringatan kepada orang lain. Ini digunakan sebagai bentuk intimidasi dan simbol kekuatan penguasa. Bangsa Asyur kuno dan Babilonia
menggunakan impalasi sebagai bentuk hukuman mati bagi musuh atau pemberontak. Hukuman ini seringkali dilakukan setelah penaklukan atau perang, di mana ribuan orang musuh atau tawanan bisa diimpal sebagai bagian dari aksi militer yang brutal. Salah satu tokoh paling terkenal yang melakukan impalasi adalah Vlad III dari Wallachia, yang lebih dikenal sebagai Vlad the Impaler, yang kemudian menjadi inspirasi untuk karakter fiksi Dracula. Vlad III menggunakan impalasi terhadap musuh-musuhnya, termasuk tentara Ottoman, bangsawan yang berkhianat, dan pelanggar hukum. Konon, Vlad memerintahkan impalasi ribuan orang dan tubuh mereka dipajang di sepanjang jalan untuk menakut-nakuti musuh dan menguatkan kekuasaannya. Impalasi adalah salah satu metode hukuman mati yang paling mengerikan dan kejam yang pernah digunakan. Metode ini dirancang untuk memperpanjang penderitaan dan memamerkan tubuh korban sebagai bentuk hukuman yang tidak hanya menghilangkan nyawa, tetapi juga membuat kematian itu sendiri menjadi proses yang sangat menyakitkan dan memalukan. Penggunaan impalasi dalam sejarah, terutama oleh tokoh-tokoh seperti Vlad the Impaler, yang menandai puncak brutalan dalam sistem hukuman pada zaman kuno. Itulah beberapa metode hukum paling mengerikan yang ada sepanjang sejarah. Terlepas dari peristiwa yang ada, kebenaran sejarah dari semua ini hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf jika ada peristiwa yang terlepas ataupun tidak pas. Untuk perkembangan channel ini, Anda bisa bantu untuk subscribe dan berikan like. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komentar pada video ini. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini dan salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun berada.